Untuk kasus yang unik sih ada juga sih Ustadz seumur Apa itu itu? menikah maksudnya. Ustadz, saya punya temen ya Ustadz. Dulu saya di TV Pak Tun. Oh, TV ya. Artis berarti cuy. Bukan artis, kerja di TV. Kerja di TV. Punya temen Ustadz. Itu istrinya itu ketakutan. Ketakutannya nggak jelas. Jadi kalau kan dia ibu rumah tangga nih, di dalam rumah ada yang assalamualaikum, takut dia. Ada apa? Ada yang beri salam, assalamualaikum, takut, buru-buru masuk kamar, gemeteran. Terus ada yang ketok-ketok pintu, lain waktu takut lagi. Sehingga teman saya ini terganggu aktivitas kerjanya. Jadi selalu istrinya minta ditemani terus, gitu loh. Di rumah dia minta ditemani, gitu loh. Nggak boleh kerja. Nah, yang pertanyaannya Ustaz, kenapa orang seperti itu Ustaz? Dan mengatasinya seperti apa tuh Ustaz? Iya, nah ini juga sama, itu halusinasi sama atau skizofrenia. Cuma beda lagi ya. Kasus ini. Yang ini ada orang salam takut masuk kamar, ada ketok-ketok takut masuk kamar dan selalu ketakutan. Nah, insya Allah ini teman-teman beriman, ya teman-teman dokter beriman juga kalau memang mau belajar, nggak apa-apa, bukan kita yang sok pintar, tapi ayolah kita belajar kan gitu ya. Kalau seperti itu ketakutan, kemudian keril rumah itu selalu ditutup, nggak pernah dibuka umpamanya. Ini ada satu persoalan atau suatu masalah. Dulu dia sebelum seperti itu, biasanya itu persoalannya itu dia pernah diancam. Diancam oleh seseorang, walau alam, nggak ngerti ya siapa yang, insya Allah itu diancam, sehingga pada saat dia dimarah, dimaki, diancam, kata-kata orang yang memaki, mengancam itu masuk ke sini berhari-hari pasti. Nah, itu karena ada unsur memikirkan terus-menerus, Ketakutan. akhirnya dia mulai, nanti sebenarnya awalnya nggak ketakutan, awalnya itu hanya cemas saja, cemas. Nanti kan namanya orang diancam gimana sih ya, nanti inget lagi terus cemas, mikirin omongannya itu kan gitu. Nah, itu kalau tiap hari dia mikir seperti itu, lama-lama masuk sama jin yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala menguasai kecemasan dan masuk melalui kecemasan tersebut. Makanya pada saat, kenapa saya tadi bilang diancam, insya Allah seperti itu, karena kasus yang saya tangani seperti itu banyak. Oh, ada. Dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Makanya saya mau tanya nih, Ji, kalau Haji benar-benar ngerti nih, benar nggak dulu istrinya itu pernah diancam, menurut yang Haji itu tahu umpamanya? Saya mendengar cerita dari teman-teman sekitar teman saya ini, memang kehidupan istrinya ini bersentuhan dengan artis-artis gitu loh, kontrak-kontrak atau ya, seperti manajer lah gitu. Apa mungkin ada ancaman dari sekitar itu ya Ustaz ya? Iya, bisa aja, karena memang linknya begitu kan, ya tetap insya Allah ada. Cuma itu kan hanya suara. Biasanya kalau ada assalamualaikum, nanti baru ngomong di sini itu ngomongnya tuh, kamu dicari tuh, kamu dicari, mau dipukulin, mau dibunuh, mau di ini gini. Jadi orang-orang yang cemas seperti itu dengan dasar mamanya setiap hari kode itu nggak boleh dibuka, kemudian cerita ada polisi nggak di luar, nah itu kode sebenarnya bahwa orang ini diancam, itu kode. Jadi ada polisi nggak, ada orang rame nggak, itu ada orang rame itu mau nyari saya, mau dibunuh nih gitu. Nah itu biasanya di rumah aja nggak keluar-keluar, hanya ngintip kode dikit nanti tutup lagi seperti itu. Iya benar-benar. Nah itu skizofrenia yang jenisnya adalah ancaman. Beda lagi. Beda lagi. Nah itu sebenarnya insya Allah bisa diselesaikan, insya Allah ya, asal orangnya ketemu dengan orang yang ngerti, kemudian dinasihati, kamu dulu ada masalah apa. Kalau memang kayak temennya Haji tadi itu mau cerita kamu pernah diancam nggak waktu sebelum kamu, nah mulai dia melari ke arah dulu, flashback. Nah pada saat momennya dia itu flashback, ketemu bahwa dulu dia memang pernah diancam oleh seseorang, nah titik itulah mulai
ini kan sudah lama, udah sekian tahun tidak pernah ketemu, umpamanya kan seperti itu. Sudah ikhlaskan aja pada Allah Ta'ala, doakan aja orang-orang tersebut itu tidak marah sama kamu, dan kamu juga nggak boleh takut. Emang nanti tanyain kenapa kamu takut sekali, nah nggak taunya umpamanya ada persoalan kontrak yang ada sesuatu lah di bawah tangan barangkali ya, sehingga di bawah tangan itu bisa aja terlalu besar sehingga yang merasa dirugikan dia. Nah itu bisa aja jadi nanti dia ngerti, kemudian faham, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang hal-hal itu, mohon ampun, istighfar, ya Allah jika dulu saya diancam gara-gara saya meminta uang di bawah tangan, di luar kontrak dan sebagainya, sehingga orang tersebut mengancam diriku dengan kata-kata, ingat aja, pasti ingat kok kata-kata ini, ya Allah jika pada saat itu aku cemas, aku ketakutan, aku mohon ampun kepadamu, astagfirullahaladzim, itu aja, mohon ampun serius kepada Allah Ta'ala, aku mohon ampun kepadamu. Kemudian mohon kepada Allah Ta'ala agar sesuatu yang menguasai pikirannya, makhluk-makhluk yang kita beri nama jin dan sejenisnya atau di atasnya jin termasuk itu dajjal, karena itu yang bilang itu dajjal. Ya, yang bilang itu biasanya dajjal menguasai jin tersebut, sehingga mohon kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan dan khusyuk. Mudah-mudahan nanti kalau memang itu kekhusyukan itu betul-betul serius, kemudian istiqomah, insya Allah itu akan diredakan oleh Allah Ta'ala sendiri, insya Allah. Sebenarnya tidak sulit itu tidak sulit istirahat, tetapi itu bisa dilakukan. Umpamanya halusinasi, cerita, Ustadz saya disuruh terjun dari balkon gedung tinggi, atau Ustadz saya disuruh nabrak bis kalau jalan persimpangan dengan bis dengan truk, itu suruh nabrakin, itu ada. Nah itu biasanya faktornya adalah putus asa. Jadi seseorang itu putus asa, merasa hidupnya itu nggak manfaat. Itu orang punya pikiran seperti itu normal aja kalau orang lo ya, tetapi kalau di dalam agama kita kan tidak boleh putus asa. Jadi Allah itu sudah memberikan karunia kepada kita berupa kehidupan, itu karunia ya harus disyukuri. Kalaupun umpamanya menjadikan dia putus asa, itu adalah ujian dari Allah Ta'ala, jadi nggak perlu putus asa, biasa saja. Hadapi dengan lapang dada, berserah diri pada Allah Ta'ala. Makanya jangan menomorsatukan nafsu. Punya keinginan kaya, nggak taunya zong kan gitu, akhirnya putus asa, dia jadi seperti direktur kan gitu, minta uang sama bendara, jadi direktur keuangan dimintain, nggak tahu direktur keuangannya kakaknya sendiri atau adiknya. Nah itu kan halusinasi. Jadi insya Allah halusinasi. Dan banyak sekali momennya ada seseorang anak membunuh ayah, ibunya, keluarganya. Itu karena apa? Ya seperti itu, dia tertekan dengan salah satu orang atau dua orang di keluarganya itu. Nah